Oke teman-teman, beli ini lauk cumi sambal hijau segini 20.000. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan 2 orang. Bapak tentara nih guys. Ini kapal langsung manuver melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Kijang. Oke teman-teman, momen yang ditunggu-tunggu ketika ada di atas kapal itu adalah momen senja seperti ini. Karena memang senja di atas kapal itu nasinya udah dingin, jadi pas banget teman-teman. Proses ngatur softem kalau mau sholat kayak gini selalu ditentuin sama kaptennya, kita kiblatnya ke arah mana. Dan hari ini kita juga akan sandar kiri teman-teman. Yang turun di sini ramai. Ini masih proses penumpang turun. Oke teman-teman, tepat pukul 5.51 kita sampai di Pelabuhan Seikolah Kijang. Ini penumpangnya udah mau beneran naik ke tempat-tempatnya. Ya, porter-porternya bilang bebas ini. Oke teman-teman, sekarang jam 16:36 kita sampai di Pelabuhan Letung, dan di sini berhenti sebentar aja teman-teman untuk proses naik dan turunkan penumpang. Dan ketika kapal berhenti, seperti teman-teman lihat di belakang itu banyak sekali proses transaksi jual beli di sana. Dan pelabuhan jadi hidup ketika ada kapal masuk seperti ini. Dan dari sini nanti pelayaran KM Bukit Raya ini akan melaju menuju ke Pelabuhan Kijang yang ada di Tanjung Pinang teman-teman. Dari Kijang nanti lanjut ke Blinyu, dari Blinyu lanjut ke Tanjung Priok dan mengakhiri perjalanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Oke, kita lanjut yuk. Aku mau jajan-jajan dulu di sini, beli keropok atom lagi karena stoknya udah habis tadi. Let's go. Dan ketika ada proses kapal sandar ya seperti ini, terjadi proses transaksi jual beli yang menghidupkan industri UMKM yang ada di tempat-tempat yang disandari oleh kapal PEL ini teman-teman. Biasanya mereka akan jajan makanan, kue-kue tradisional. Ini tempat tempatku main kalau pas lagi di Letung kemarin ini, karena kalau nggak ada kapal masuk itu di sini sepi banget. Yang di sana itu dermaga lamanya teman-teman, yang diaktifkan sekarang yang dermaga barunya. Seru ya, karena semua orang pengen jajan, terus harus cepet-cepet karena takut ketinggalan kapal. Kita lihat ya ada apa aja yuk. Ini banyak yang pada jajan keropok atom. Ini salah satu oleh-oleh dari Kepulauan Anambas ini teman-teman. Ini kecil harganya 10.000, yang gede harganya ada yang 25, ada yang ini. Nah aku tuh belum nyoba yang ini, yang bulat-bulat kecil. Ini berapa Bu yang ini? Ini 10, Bang, ini 25. Yang ini aja deh satu. Satu aja. Cumi sambal hijau berapa Bu? 30 dengan nasi. Kalau nggak pakai nasi? Lauknya 20. Nah, lauk aja 20. Satu, dua. Satu aja. Oke teman-teman, beli ini lauk cumi sambal hijau segini 20.000. Kita buat lauk makan nanti, soalnya kan makanan di PEL ini kayak gitu ya. Jadi kita jajan-jajan. Kalau pakai nasi tadi 30.000. Nah ini masalahnya orang-orang yang tinggal di kepulauan itu, kalau ada yang sakit seperti ini harus dibawa ke ibu kota provinsi teman-teman, ke rumah sakit yang lebih proper. Nah ini dibawa naik kapal seperti ini. Kalau kayak yang kemarin kan, kalau yang di Natuna kemarin kan ini yang terpidana dibawa ke sana juga. Dan angkutan umumnya ya kapal ini. Kita lihat lagi yuk. Ini ada macam-macam. Ini yang banyak keropok atom. Keropok atom itu memang kuliner khas ini, oleh-oleh khas ini ya. Banyak banget yang produksi keropok atom. Nah ini jualannya pasti keropok atom. Yang di sini ada yang unik nih. Jadi air kelapa mudanya itu dimasukin ke botol seperti ini, terus dijual dalam keadaan beku.
Ya kalau ke arah Letung ke sana, dan nanti lewat jembatan itu tuh, nah ada orang lewat itu. Itu jembatan Letung. Ke Pelabuhan Letung maksudnya. Berangkat. Dan di Letung itu orangnya pada saling kenal ya teman-teman. Karena pulaunya nggak terlalu besar dan penduduknya juga nggak banyak. Jadi ada beberapa desa aja. Ada beberapa desa dan ada berapa kecamatan ya? 2 atau 3 kecamatan gitu. Nih buat kalian yang sudah selesai aktivitas di bawah, cepet-cepet naik aja. Takutnya nanti pas kelewat, ketinggalan kapal nggak lucu. Jadi ya udah, ya kita naik ya. Udah jajan-jajan tadi di sini. Let's go. Ya kita naik ya teman-teman. Anginnya kencang banget. Teman-teman, kapal sudah storm 3 kali, sudah siap berangkat. Sesaat lagi kapal penumpang Bukit Raya direncanakan akan diberangkatkan kembali dengan tujuan Pelabuhan Kijang. Untuk lebih jelasnya kami ulangi, diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal. Sesaat lagi kapal penumpang Bukit Raya direncanakan akan diberangkatkan kembali dengan tujuan Pelabuhan Kijang. Kepada para pengantar, pengunjung, serta buru-buru bagasi yang tidak ikut berlayar, kami harap segera turun dari atas kapal. Tangga-tangga kapal akan segera dinaikkan dan kapal siap diberangkatkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Tangga udah ditarik teman-teman. Ini sebentar lagi tangga juga dinaikkan yang ini. Dan di sini pedagang nggak pada naik ya, nggak boleh naik kayaknya. Beda kayak di Tarempa atau di Natuna. Itu pedagangnya pada naik. Nah itu biasa nawarin kayak gitu tuh dia di situ. Pembagian ABK Dek siap buka belakang, ABK Dek siap buka belakang. Kapal siap diberangkatkan, kapal siap diberangkatkan. Terima kasih. Tangga udah ditarik teman-teman. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan 2 orang. Bapak tentara nih kayaknya. Ada satu lagi katanya. Mana dia? Oh itu tuh yang diantar motor. Lagian pergi jauh-jauh.
jangan pergi jauh-jauh dari pelabuhan ya. Selain takut ditinggal, yang pasti buat laju kapal ini juga agak terlambat juga pastinya. Egois kayak gitu tuh jadinya. Ini apa? Tali-talinya sudah dilepas. Bagian haluan sudah mulai bergerak. Bapaknya berani banget di atas tangga gitu, ikat tangganya. Salut ya buat petugas-petugas ini. Oke loh. Kalau saya udah nggak berani tuh teman-teman. Dada letung, dada keropok apa namanya? Keropok atom. Dada keropok atom. Nah, kalau udah penumpang selesai kayak gini, itu meja-mejanya ditumpuk di sini nanti itu. Daerah sini jadi tumpukan meja. Sekarang jam 17.06. Kapal siap berangkat menuju ke Pelabuhan Kijang yang ada di Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi Letung. Nanti kita kesini lagi dengan waktu yang lebih lama ya. Kita bisa explore semua. Di Letung ini banyak pulau-pulau kecilnya juga teman-teman yang bagus. Nah ini itu pelabuhan baru, yang itu pelabuhan lamanya di sana. Ya, semoga kita dapat sunset hari ini ya, bagus ya. Ini kapal langsung manuver melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Kijang. Ada matahari teman-teman, mudah-mudahan hari ini sunsetnya bagus ya. Mudah-mudahan kita tungguin aja sunsetnya. Sekarang jam 5:13. Oke teman-teman, momen yang ditunggu-tunggu ketika ada di atas kapal itu adalah momen senja seperti ini. Karena memang senja di atas kapal itu syahdunya luar biasa teman-teman. Dan buat kalian yang belum pernah nyoba, silahkan dicoba. Dan alhamdulillahnya hari ini sunsetnya bagus. Kita lihat aja nanti ya, sampai seberapa keren after sunsetnya, kita tungguin aja ya. Ya, ketutup awan ya teman-teman. Tadi ditinggalin gara-gara antri ambil makan. Kalau nggak diambil nanti kelewatan, nggak dapat makan lagi kayak tadi siang. Tadi siang tuh karena asik ngerekam proses kapal keluar dari Pelabuhan Tarempa, kelewat jam ambil makannya, jadi nggak dapat makan siang.
makan malam kita. Ini nasinya udah dingin jadi keras banget teman-teman. Jadi tadi kan mepet banget dengan sunsetan terus maghrib ya. Jadi setelah maghriban baru makan udah keras banget, harus disiram air. Untung ada airnya. Tadi beli cumi di Letung 20.000. Masih bisa buat makan besok. Mau aja ngebahas. Oke teman-teman, sekarang jam 4.31. Tadi barusan ada pengumuman bahwa sebentar lagi sekitar 30 menit lagi kita akan sampai di Pelabuhan Kijang. Dan tadi juga barusan diumumin bahwa sholat subuh nanti itu jam 4:47 waktu Indonesia Barat. Dan penentuan arah kiblat itu akan ditentukan nanti ketika sudah menjelang sholat subuh. Ya, itu pengumuman tiap pagi ya teman-teman. Jadi biasa diumumin setengah jam sebelum atau setengah jam kurang lah sebelum waktu pelaksanaan sholat diumumin nanti sholat subuh sekian, jam sekian. Silakan sholat subuh di Musola Bagus Salam yang ada di belakang dek 6 bagian belakang. Oke. Kayaknya banyak yang akan turun di Kijang dan kemungkinan besar juga banyak pula yang naik dari Kijang teman-teman. Kita lihat nanti ya. Di proses ngatur soft teman-teman, kalau mau sholat kayak gini selalu ditentuin sama kaptennya. Kita kiblatnya ke arah mana, terus nanti diatur jarak soft antar soft. Oke teman-teman, tepat jam 5:16 kita habis subuhan dan ini kita sudah di Pandu, nama kapal Pandu untuk masuk ke Pelabuhan Kijang. Kita jalan ke depan yuk, kita lihat proses kapal ini bersandar di Pelabuhan Kijang. Penumpangnya teman-teman. Ini terminal penumpang Seikolak Kijang. Nah di Kijang ini orang-orang ya punya tiket masuk ke kapal itu nggak boleh masuk ke area terminal penumpang. Makanya mereka pada nunggunya di sana semua tuh teman-teman. Yang di sini ini adalah orang-orang yang akan naik atau buru-buru bagasi gitu-gitu. Jadi lebih steril, beda dengan beberapa pelabuhan yang kita lewatin tadi kan, itu semua kan bisa masuk ke area pelabuhan. Kalau di Kijang enggak, di Kijang ini orang-orang yang punya tiket atau boarding pass aja yang bisa masuk ke area terminal penumpang. Dan hari ini kita juga akan sandar kiri teman-teman. Ini kayaknya ada mobil tahanan untuk menjemput yang kemarin itu teman-teman. Penumpang yang kami hormati, selamat pagi. Diberitahu pada seluruh penumpang dan anak buah kapal, sandar di kapal telah tiba dan sandar kiri di Pelabuhan Kijang. Bagi penumpang yang turun atas nama Direksi Balai Berlin Abu Dhabi serta seluruh anak buah kapal, ucapkan terima kasih banyak atas keberjalanan Anda belayar bersama kami. Selamat jalan, selamat tiba di tujuan dan sampai berjumpa pada pelayaran berikutnya. Soalnya kapal rencana diberangkatkan kembali pada pukul 07.00 dengan pelabuhan tujuan Binyu. Kapal rencana diberangkatkan kembali pada pukul 07.00 dengan pelabuhan tujuan Binyu. Terima kasih. Nah kita akan sandar di sini sekitar 1,5 jam. Nanti berangkat lagi itu jam 7. Pas lah, udah terang ya, kita bisa lihat nanti proses debarkasinya. Dan di sini banyak yang turun teman-teman, kayak bapak-bapak tentara itu kemarin mereka ini dari Pekanbaru. Terus mereka akan turun di sini melanjutkan perjalanan balik ke Pekanbaru.
Ya, ini bapak-bapak tentaranya pada turun di sini. Penuh yang turun di sini, ramai. Ini banyak yang turun di sini, teman-teman. Ini banyak banget yang turun di sini, teman-teman. Hampir separuh penumpang kayak turun di sini nih. Yang dibuka di sini di dek 4 pintunya. Oke teman-teman, kita sampai di terminal penumpang Seikolak Kijang. Yang penumpang mau naik pintunya belum dibuka, di sana kayaknya masih tutup. Dan di Pelabuhan Kijang ini pengaturannya rapi ya teman-teman. Yang ini khusus untuk penumpang keluar dulu, sementara yang penumpang masuk tuh masih dibatasin, itu masih belum boleh masuk. Pintunya masih ditutup, terus ini masih diblokade sama pembatas ini. Jadi penumpang-penumpang itu nggak tabrakan. Ini masih ramai yang turun. Cuma mau say hello dengan abang sebelahku tadi. Dia mau nengok anaknya yang lagi liburan pesantren di Tanjung Pinang. Ini masih proses penumpang turun. Dan gak ada yang jualan jajanan teman-teman. Nggak bisa jajan kita di sini. Nggak bisa jajan di sini. Nah itu tuh penumpang yang mau masuk. Pintunya baru mau dibuka. Ini penumpang-penumpang yang turun diusirin, disuruh keluar karena penumpang yang mau masuk akan segera dibuka pintunya, teman-teman. Aku nggak ketemu sama abang itu, abang tetangga bedku. Jadi belum sempet say goodbye. Ya, semoga di lain waktu ketemu ya bang. Lupa pula tadi tuh bang kenalan namanya siapa. Ada bapak porternya kebanyakan bawaan, teman-teman, kasihan jatuh kecerungup. Perjuangan emang. Ini bapaknya, hati-hati pak. Oke teman-teman, tepat pukul 5.51 kita sampai di Pelabuhan Seikolak Kijang. Dan nanti dari sini kita berangkat lagi itu sekitar jam 7. Jadi ada waktu 1,5 jam untuk proses bongkar muat di pelabuhan ini. Dan dari sini kita akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Belinyu yang ada di Pulau Bangka. Let's go. Sebelah gua langsung pada habis teman-teman. Jadi di sini kosong, dari sini nggak tahu nanti yang naik banyak apa enggak. Jadi kemarin aku belum spill tempat tidurnya. Tempat tidurnya seperti ini teman-teman. Ada nomornya di sini 153, 152, 151. Terus ada colokan listrik juga. Tapi punya aku ini ada yang di sebelah sana. Jadi kita bisa pakai juga. Dan di bagian atas ini ada rak yang bisa kita pakai untuk naruh barang. Udah gitu aja sih fasilitasnya. Dan kebetulan hari ini tuh yang dibuka dari pintu di lantai 4 atau di dek 4, dekat-dekat tempatku.
pintunya itu penuh banget sih hari ini yang turun di daerah di Pelabuhan Kijang ini. Kayak para perantau yang mau ziarah pulang kampung atau mau ketemu keluarganya. Tadi saya udah coba turun, cuma ternyata nggak ada yang jualan apa-apa di bawah. Jadi pelabuhannya steril, jadi bagus sih, bagus. Cuma kayaknya kurang pelni banget itu kalau nggak ada yang jualan. Ada di Tarempa, di Letung, di Selampa, kan asik tuh, banyak yang turun kan. Iya Pak, ya. Ini penumpangnya mulai naik teman-teman, ramai. Ini B4 sana, hei. Sini ya, bebas. Woi, sini. Bebas. Udah sini aja. Ini penumpangnya udah mau beneran naik ke tempat-tempatnya. Ya, porter-porternya bilang bebas ini. Jadi disuruhnya dekat pintu biar dia nggak ngangkat jauh. Bilang ada orangnya. Jadi ini nih yang bikin nggak beres orang-orang yang pada naik itu. Itu tadi porternya karena dia mau balik lagi teman-teman, mengambil ini yang lain, mengambil penumpang lain. Jadi makanya dia taruh di dekat pintu terus dibebasin. Yes. Selamat pagi, diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal. Kurang lebih 30 menit mendatang, kapal penumpang Bukit Raya direncanakan akan diberangkatkan kembali dengan tujuan Pelabuhan Belitung. Untuk lebih jelasnya kami ulangi, diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal. Kurang lebih 30 menit mendatang, kapal penumpang Bukit Raya direncanakan akan diberangkatkan kembali dengan tujuan Pelabuhan Belitung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Oke teman-teman, jam 6.31 ada pengumuman 30 menit lagi kapal akan berangkat menuju Pelabuhan Belitung. Nah, benar jam 7 berangkat berarti dia tepat di sini 1,5 jam berarti dia sandar. Nah oke teman-teman, ini kita sudah siap-siap mau berangkat, sudah steril, sudah nggak ada penumpang yang turun naik. Nah kalau kalian mau jajan-jajan tuh warungnya jauh teman-teman, di ujung sana tuh. Nah di sana tuh. Kalau mau keluar jauh. Dan tempat ini tuh steril, agak susah nanti ribet masuknya lagi. Jadi ya udah kita sarapan dari menu yang dikasih sama Pelni. Let's go. Ini hari ini apa ya kira-kira? Jeng. Ayam, sosis, kerupuk. Ya gitulah. Makan, terikimas. Ya teman-teman, ini kemarin cumi yang kita beli di Letung, bisa untuk makan 2 hari 2 kali. Gak tau ini masih bagus apa enggak. Semoga aja nggak basi ya. Terikimas. Oke teman-teman, sekarang udah jam 7:48 menit. Sepertinya pemberangkatan kita tertunda. Tadi kan rencana jam 7 ya. Ini belum ada tanda-tanda kapal akan berangkat. Jadi sudah kita nikmati aja. Kalau lama tadi harusnya bisa jajan-jajan ke sana ya. Nah, mepet juga sih, takut juga ketinggalan soalnya alurnya agak ribet di sini. Nah, pelabuhannya steril. Oke teman-teman, sekarang jam 8:34 menit, kita siap-siap berangkat. Berarti di sini kita sandar sekitar 3 jam teman-teman. Kapal Pandunya siap menuju kita ke lautan.
Oke teman-teman, buat kalian yang belum pernah naik kapal, aku mau cerita sedikit nih tentang kapal pandu. Nah, di balik setiap kapal besar yang bersandar dengan mulus di pelabuhan, itu sebenarnya ada peranan penting yang jarang disadari oleh penumpang. Peran itu adalah dari sebuah kapal kecil yang terlihat sederhana, namun memiliki tugas yang sangat vital, yaitu kapal pandu seperti yang kita lihat ini teman-teman. Saat sebuah kapal besar mendekati pelabuhan, kapten kapal biasanya tidak langsung membawa kapalnya masuk ke dermaga. Bukan karena tidak mampu, tapi karena setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari alur pelayaran yang sempit, kedalaman laut yang terbatas, hingga lalu lintas kapal yang padat. Nah, disinilah peran dari pilot pandu menjadi sangat penting. Pilot pandu ini adalah seorang navigator yang berpengalaman yang sangat memahami kondisi perairan di sekitar pelabuhan. Mereka ini mengetahui sangat detail kedalaman alur, arus laut, arah angin, hingga posisi karang atau rintangan yang di bawah laut. Ketika kapal besar mendekati pelabuhan, kapal pandu akan mendekat ke kapal tersebut. Kemudian pilot pandu akan naik ke atas kapal menggunakan tangga khusus yang disebut pilot ladder. Dan setelah berada di atas anjungan kapal, pilot pandu ini akan membantu kapten kapal dalam proses manuver. Mereka akan memberikan arahan bagaimana kapal harus bergerak agar bisa masuk ke alur pelayaran, berbelok dengan aman hingga akhirnya bersandar di dermaga. Meskipun kapten kapal ini tetap memegang kendali penuh atas kapalnya, namun pengalaman dan pengetahuan lokal dari pilot pandu ini menjadi kunci keselamatan saat kapal memasuki pelabuhan. Nah, hal yang sama juga terjadi di Pelabuhan Kijang ini teman-teman yang berada di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan penting di wilayah Kepulauan Riau yang melayani pelayaran penumpang maupun logistik antar pulau. Setiap kapal yang datang di pelabuhan ini biasanya akan mendapatkan layanan pemanduan agar proses keluar masuk pelabuhan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Pelabuhan utama di kawasan ini dikenal juga dengan nama Pelabuhan Saikolak Kijang, tempat kita bersandar tadi teman-teman. Pelabuhan ini menjadi gerbang transportasi laut yang hubungan wilayah Kepulauan Riau dengan berbagai daerah lain di Indonesia. Beberapa kapal penumpang milik PNI juga rutin singgah di pelabuhan ini, membawa penumpang dari berbagai kota seperti Jakarta, Batam, hingga wilayah timur Indonesia. Dan selain melayani kapal penumpang, pelabuhan ini juga menjadi tempat aktivitas kapal barang yang mengangkut berbagai kebutuhan logistik untuk wilayah Kepulauan Riau. Dengan aktivitas kapal yang cukup ramai, keberadaan kapal pandu dan pilot pandu ini menjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan pelayaran. Mereka ini bekerja hampir setiap hari, siang dan malam, menjemput kapal yang datang dari laut, lalu membantu mengarahkan kapal hingga sandar dengan aman di dermaga. Begitu juga untuk proses kapal keluar dari pelabuhan. Walaupun sering luput dari perhatian penumpang, peran mereka ini adalah salah satu bagian penting dalam sistem keselamatan pelayaran di pelabuhan. Jadi, ketika kita melihat sebuah kapal besar bisa masuk ke pelabuhan dengan presisi, berbelok di ruang yang sempit, lalu bersandar dengan mulus di dermaga, di balik proses itu ada pilot pandu dan juga kapal pandu yang bekerja memastikan semuanya bekerja dengan aman. Oke teman-teman, kita sudah berada di tengah laut dan mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya.